Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 kali tidak secara online ya, karena kemarin kami didatangi oleh asesor untuk akreditasi jurusan. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada mungkin yang ada di sini yang hadir juga sebagai perwakilan mahasiswa untuk diwawancarai oleh asesor BAN PT ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ya, ini kalau jurusan TIF itu sudah lama ngirimnya ya, berkasnya. Terakhir Maret 2021 baru dikunjungi Desember kemarin. Biasanya kalau di kondisi normal ya paling lama 3 bulan setelah mengirimkan dokumen. Tapi ya enggak apa-apa. Yang penting sudah dikunjungi ya udah lega ya. Ya, kita lanjutkan dulu materi metode numerik ini. Eh, Materi kali ini membahas mengenai masih di penyelesaian sistem persamaan nonlinear ya, dengan menggunakan metode iterasi titik tetap ya. Kemudian saya juga mengupload materi untuk pengganti yang minggu lalu. Silahkan dipelajari, itu sudah ada videonya, kemudian sudah ada materinya. Jadi materinya saya buatkan apa itu dalam bentuk tulis tangan ya. Semoga Anda ditiru ya. Cara paling mudah untuk belajar matematika itu meniru gitu ya. Ditiru ya, ditiru itu ya dilihat gitu ya, dilihat kemudian dituliskan kembali gitu. Bahkan Albert Einstein mengatakan bahwa contoh itu satu-satunya cara belajar yang paling efektif gitu ya, contoh ya. Artinya ada contoh kita tulis ulang sehingga kita nanti bisa menjadi paham begitu. Sama kalau Anda belajar matematika atau belajar masalah programmer, mulai dari contoh saja, dicontek aja ya, dicontek buta juga nggak masalah, artinya sama persis nggak masalah gitu ya. Nanti juga akan lama-lama bisa sendiri gitu. Oh, begini toh caranya, seperti itu. Karena memang matematika ini karakteristik ilmunya itu mirip-mirip dengan ilmu komputer ya, perpaduan antara pengetahuan dengan praktek gitu. Jadi tahu saja nggak cukup kalau nggak ada prakteknya. Praktek saja juga bingung kalau tidak belum tahu ilmunya atau pengetahuannya gitu. Jadi harus sama-sama berjalan. Baik, saya akan share mengenai materinya. Sudah saya share juga di Google Classroom ya. Ini kelihatan ya. Ini saya minimize saja, ini mode minimize. Nah, ini menunya Zoom ini menutupi ini ya. Ya, oke. Close dulu. Iya. Jadi iterasi titik tetap ini merupakan metode terbuka. Kita nanti juga akan belajar mengenai metode Newton-Raphson, metode sekant, dan metode titik tetap. Metode sekant dan Newton-Raphson nanti akan saya upload materinya setelah ini ya. Tadi siang belum sempat saya upload sebagai pengganti mata kuliah yang kemarin tidak masuk. Sudah ada contohnya juga. Kemudian metode terbuka ini tidak memerlukan selang ya yang mengurung akar, atau tidak memerlukan ring ya. Kemudian memerlukan tebakan akar awal. Nah, X0 ya. Ini tebakan akar awal. Salah satu tipsnya kalau Anda misalnya mengerjakan suatu soal yang bersifat seperti ini ya, atau persamaan nonlinear, paling mudah dulu ya pakai grafik ya. Nanti kelihatan oh itu memotong sumbu yang mana gitu ya, sumbu X-nya berapa. Nah, baru itu Anda bisa menjadi tebakan awal gitu ya. Meskipun nanti dengan menggunakan metode-metode iterasi yang kita inginkan ya, tujuannya kan lebih detail ya, nilai yang lebih detail ya, baru Anda hitung menggunakan metode iterasi tertentu, misalnya bisection atau misalnya regular falsi dan sebagainya.
Nah, kali ini kita membahas mengenai metode iterasi titik tetap. Iterasi titik tetap itu gimana sih? Nah, jadi prosedurnya ada suatu persamaan fx ya sama dengan 0 ya, seperti biasa ya. Fx sama dengan 0. Nah, kemudian diubah bentuknya menjadi dalam bentuk x gitu. Nah, ini kalau Anda belajar aljabar linear atau kalkulus atau misalnya aritmatika ya pasti mudah ya. Suatu misal ada apa itu, persamaan y sama dengan ax plus c. Nah, berapa x-nya? Nah, berarti dikeluarkan semua kan? Ax plus c, berarti y dikurangi c dibagi a, itu nilai x-nya. Nah, sama dengan ini ya. Diubah bentuknya menjadi x ya. Sehingga nanti x berikutnya adalah sama dengan gx. Nah, terka nilai awal x0, hitung nilai x1, 2, 3 dan seterusnya sehingga fs sama dengan 0 dan s sama dengan gs. Kondisi berhenti bila xr plus 1 dikurangi xr lebih kecil dari error yang sudah Anda tentukan. Ya, gimana contohnya? Nah, contohnya kita punya persamaan seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 ya. Kan tadi di awal fx sama dengan 0 ya. Nah, persamaannya ini fx kuadrat min 2x min 3. Cara yang pertama, nah, kita ingin mengeluarkan x sama dengannya ya. Kita bisa menggunakan x kuadratnya yang dikeluarkan. Nah, ini kita tuliskan kembali di sini. Kemudian kita keluarkan nih x kuadratnya. X kuadrat dikeluarkan ke sini atau ini yang keluar ya. Maka konsekuensinya di sini ada tanda negatif. Tanda negatif kalau keluar ke sana kan jadi positif ya. Min 2x min 3. Jadi positif 2x positif 3. Jadi x kuadrat sama dengan 2x plus 3. Berhubung ini kuadrat, maka kalau x kan berarti di sini jadi akar ya. Nah, akar. Sehingga persamaan barunya di x-nya adalah atau gx sama dengan x sama dengan akar 2x plus 3. Nah, inilah yang kita hitung ya nilai x-nya. Kemudian menentukan posisi awal. Ya, anggaplah x0 sama dengan 4 gitu ya. Kita hitung. Nah, ini dari mulai sini ya. Ini saya sengaja saya tuliskan kembali di sini supaya ingat untuk slide berikutnya. Gx sama dengan akar 2x plus 3, x0-nya sama dengan 4. Maka kita masukkan nilai 4-nya, gx sama dengan akar 2 dikalikan 4 ditambah 3 sama dengan 3,31662479. Sehingga x1-nya menjadi 3,31662479. Nah, ini kita masukkan di sini ya di tabel. Nah, nah inilah perlunya Anda tahu caranya, kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Kalau di soal UTS kemarin langsung diisi tabelnya ya, kita nggak tahu ini nilai ini dari mana dan sebagainya. Nah, makanya banyak yang salah ya, banyak yang dianggap tidak benar pengerjaannya. Karena tahapan ini tidak dilakukan, tahapan langkah perhitungannya. Ya. Kemudian lanjut lagi. Sudah kita tuliskan di sini. Nah, ini ya, yang slide berikutnya ada di kanan atas. X1 sama dengan 3,3166249. Ini menjadi nilai XR berikutnya ya. Nah, di sini kan ini. Nah, ini dia gx-nya ini menjadi nilai x1. Jadi ini ditaruh di xr atau x selanjutnya. Sama dimasukkan akar 2 kali 3,3166249 ditambah 3 sama dengan 3,10 dan seterusnya 67. Nah, kita tulis di sini hasilnya. Kemudian jangan lupa untuk menghitung errornya ya. Nah, di sini ya. Ini yang bawah dikurangi yang atas
sama dengan ini ya. Ini di sini ada tanda absolut mutlak ya, artinya nilainya positif ya, nilai mutlak. Kemudian untuk selanjutnya XR berikutnya adalah nilai GX yang di iterasi yang ke-1 ini kita turunkan ke di sini, ditaruh di XR atau nilai X berikutnya untuk perhitungan GX berikutnya. Nah, kita masukkan lagi di sini. Ini ya. 3166. Nah, ini 3,1067 dimasukkan menjadi nilai GX-nya adalah 3,03438 dan seterusnya 95. Kita taruh di sini. Dikurangkan antara ini dengan atasnya sama dengan 0,21. Nah, ini Anda lihat di sini hasilnya sudah semakin kecil ya, errornya. Kemudian nilai GX yang ini dijadikan nilai XR berikutnya di iterasi yang ketiga ya. Untuk penamaan iterasi ini kebiasaan saja ya, bisa dimulai dari 0, bisa dimulai 1. Silahkan saja Anda di sini misalnya nulis saya lebih suka perhitungan yang pertama itu ya 1, misalnya di sini 1 ya boleh ya, 0-nya diganti 1, terus ke bawahnya 2 dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian kita lanjutkan di XR-nya berapa tadi? 3,034 dan seterusnya ya, menghasilkan 3,01144,019. Nah, ini nilai GX menjadi nilai XR berikutnya atau nilai XR di X4. Nah, kita hitung lagi nih nilai di sininya, GX-nya ada berapa. Nah, silahkan dihitung. Turun lagi. Nah, terus, ini kalau Anda manual ya memang capek, makanya dalam komputasi diperlukan suatu tool atau alat atau program komputer untuk menyelesaikan ini semua. Nah, kita sudah buat menggunakan Excel. Lama-lama di sini mengkerucut ya nilainya. Errornya semakin kecil, kemudian XR-nya juga semakin menetap gitu ya. Dari 3,005 dan seterusnya sampai dengan 3,00000000194. Ya, kalau sudah errornya sudah sangat kecil ya sudahlah, di kecenderungannya berarti ini sekitar 3 gitu ya. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan nilai X adalah 3 gitu. Kemudian cara yang kedua, kalau tadi X-nya yang dikeluarkan adalah X kuadrat. Nah, sekarang yang kita keluarkan adalah ininya, apa itu? 2X ya. 2X. Oh maaf, ini ya. Ini apa sih? Contoh ya. X kuadrat min 2X min 3 ini ini kalau dikeluarkan ya, X dalam kurung X min 2 sama dengan 3, sehingga GX 3 dibagi X min 2. Oh ya, ini cara yang kedua ya. X-nya kalau di aritmatika ini ya. Jadi ini dijadikan 1, X dalam kurung X min 2 ini sama dengan X kuadrat min 2X gitu ya. Yang ini. Nah, kemudian karena ini 3-nya juga dikeluarkan jadi positif di sini, sehingga X saja ini X kali dalam kurung X min 2 kan berarti kalau keluar menjadi pembagi ya, sehingga 3 dibagi X min 2. Nah, ini dengan cara yang sama menggunakan tabel dan perhitungan tadi, kita masukkan nilai berapa tadi? 4 ya, X4 nya 3 dibagi 4 min 2 berapa? 4 min 2, 2, 3 bagi 2, 1,5. Oh, ini 1,5 di sini ya, 1,5 sebagai XR berikutnya, sehingga GX nya adalah min 6. Nah,
errornya 2,5 dan seterusnya. Ini min 6 menjadi XR berikutnya. Kemudian nilai GX nya min 0,375 dan seterusnya, dihitung menggunakan program komputer sehingga menghasilkan min 1,0000 sekian. Kemudian errornya juga 0,00 sekian gitu ya. Nah, sehingga disimpulkan nilai min X nya adalah min 1 gitu. Kemudian ada cara 3. Cara 3 ini kira-kira mana yang mau di X kan keluarnya ya. Nah, 2X dikeluarkan coba ya. Berarti X kuadrat min 3 sama dengan 2X ya kan. Ini negatif 2X keluar menjadi positif 2X. Yang ini X kuadrat min 3 tetap ya. Sehingga X nya berapa? X nya sama dengan X kuadrat min 3 dibagi 2. Oh, ini yang 2 ini lari ke sini ya, menjadi pembagi di sini. Sehingga X nya X kuadrat min 3 dibagi 2. Nah, kita coba dengan cara yang sama. Kita masukkan nilai 4 ya. X sama dengan 4 kuadrat dikurangi 3, 16 kurangi 3 berarti 13 bagi 2, 6,5. 6,5 jadi XR berikutnya. Oh, semakin besar, sangat besar ya. Nah, sehingga divergen ya, tidak konvergen, hasilnya semakin besar. Nah, ini maka yang persamaan X sama dengan X kuadrat min 3 dibagi 2 nggak bisa dijadikan sebagai penyelesaian ya, untuk iterasi titik tetap. Nah, gitu. Nah, sekarang kita buktikan. Tadi diperoleh nilai X nya adalah min 1 dan 3. Nah, kita masukkan di dalam fx nya 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3 ya. Hasilnya 0. Oh, berhasil ya. Sama ya hasilnya ya, 0 ya. Kemudian X sama dengan 3, X kuadrat min 2X min 3, 3 kuadrat min 2 kali 3 kurang 3. Hasilnya 0. Oh, jadi nilai X nya adalah min 1 dan 3 itu. Ya, saya kira ini mudah ya. Nah, kalau sudah tahu caranya, kemudian Anda gunakan program komputer atau mungkin tool yang bisa melakukan komputasi secara otomatis ya, ini jadi lebih mudah. Nah, kalau dengan grafik, misalnya kita masukkan min 5 sampai dengan 3, ring min 5 sampai 3. Min 5-nya itu nilai X-nya di sini ya. Nah, kalau X-nya min 5 berarti fx-nya berapa ini? 32 dan seterusnya. Ternyata membentuk grafik parabola ke bawah. Nah, ini perpotongannya dengan sumbu X 1 dan min 1 dan 3 gitu. Berarti ini penyelesaian atau akarnya ya. Akar dari penyelesaian fx, persamaan fx tersebut. Ya, saya kira itu ya, mudah ya. Kemudian sebagai latihan, kerjakan dengan metode iterasi titik tetap X pangkat 3 plus 6X min 3, X pangkat 3 min 3X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kira-kira gimana ini? Kalau X nya yang ingin dikeluarkan adalah X pangkat 3, nah ini pasti akarnya akar pangkat 3 ya. X pangkat 3 sama dengan min 6X plus 3 kan gitu ya. Nah, kemudian X sama dengan akar pangkat 3 min 6X plus 3. Nah, itu kalau Anda ingin menggunakan X pangkat 3 nya dikeluarkan. Atau misalnya yang dikeluarkan yang ini. Nah, ini pasti pembaginya 6 ya. Berarti 6X sama dengan 3 dikurangi X pangkat 3. Nah, X nya berapa? X nya berarti X sama dengan 3 min 3X pangkat 3 dibagi 6. Nah, kalau menggunakan yang ini ya. Begitu juga yang ini, sama ya, mirip dengan yang di atas. Mau pakai 3X, X pangkat 3 ya, silakan dicoba. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya,
Oke, kemudian ada tugas ini. Nah, kalau yang tadi latihan, yang ini tugas. Tugasnya menghitung persamaan nonlinear, tapi menggunakan program komputer ya, gitu. Atau boleh menggunakan MATLAB, ya, Octave dan sejenisnya, atau R ya. Pokoknya yang berbasis ini apa, programming ya. Jangan menggunakan Excel ya. Pakai programming, entah pakai C kah, atau pakai Python, atau pakai R. MATLAB ya boleh ya. MATLAB itu malah lebih lengkap, ada fungsi persamaannya lebih mudah sebetulnya. Tapi ya mungkin karena kita belum pernah belajar, Anda belum pernah belajar MATLAB ya, harus cari tahu dulu ya fungsinya yang seperti apa. Kemudian menggunakan metode minimal 3 metode. Nilai tambah bagi yang membuat dengan variabel bebas sehingga programnya dinamis. Artinya bebas itu nilai-nilainya itu konstantanya bisa kita masukkan. Gitu. Ya meskipun program yang Anda buat itu mungkin dibatasi ya, misalnya untuk persamaan ini saja misalnya ya, persamaan pangkat 3 saja misalnya, atau X pangkat 3 kemudian ada X kuadratnya, ada X pangkat 1-nya, tapi nilai-nilai ininya bisa dirubah. Nah itu nilai tambah ya yang membuat variabel bebas. Kemudian silakan di-upload di YouTube sambil Anda jelaskan. Nah nanti Anda isikan nama, NIM dan link YouTube Anda ya, untuk agar saya bisa melihat, dan komentarnya tolong jangan dimatikan ya, komen ininya apa, settingan komentarnya gitu ya. Saya kira itu ya dari saya. Ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, Pak, mau tanya Pak. Ya. Ya, silakan. Silakan, yang bertanya tadi siapa? Dimas ya, Dimas Gilang ya. Nggak ada suaranya. Malah di mute ya. Ya, baik, kalau tidak ada yang bertanya, silakan diaktifkan kameranya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sebentar Pak. Pak, deadline tugasnya sampai kapan Pak? Minggu depan ya. Nah ini memang agak ini ya agak berat dikit lah, makanya minggu depan. Oh, ada yang masih di tempat kerja, ada yang di rumah ya. Ya semoga kita sehat selalu ya. Amin. Dapat ikut perkuliahan terus. Baik, saya akhiri perkuliahan ini. Silahkan dipelajari, dan jangan lupa untuk materi yang Secant dan Newton-Raphson Anda pelajari secara mandiri, ditulis ulang ya. Itu sudah saya berikan contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Barusan kata Pak Adam minggu depan apa? Ada apa? Deadline tugasnya minggu depan. Ke depan.